Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengharapkan kita untuk datang kepadanya. Oleh karena itu saudara, jangan pernah ragu. Apapun kondisi saudara, apapun latar belakang saudara, mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia sedang menantikan engkau dan saya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Masih ingatkah saudara kisah yang Tuhan Yesus ceritakan, yaitu tentang anak yang hilang? Seorang bapa mempunyai dua anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu meminta seluruh warisan untuk diberikan kepadanya. Dan bapaknya memberikan semuanya kepada anak bungsu itu. Dan anak bungsu itu pergi berfoya-foya sampai habis semua warisan yang ia terima dan ia menjadi jatuh miskin dan kelaparan. Singkat cerita, dia kembali ke rumah bapaknya, hendak menjadi hamba dari bapaknya. Tetapi setiba di rumah bapaknya, ia tetap menjadi anaknya. Hal yang perlu saya soroti adalah sikap bapaknya kepada anak bungsu ini, sebagaimana tercatat dalam Lukas pasal 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Saudara, Tuhan Yesus hendak memberitahukan kepada kita, begitulah hati Bapa di surga kepada kita, dan begitulah sikap Bapa kepada kita. Sudahkah kita mau kembali kepadanya yang mencintai kita? Mari kita membaca Yeremia pasal 8 ayat 4 sampai dengan 22. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling. Seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum, firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan.
Karena bunyi ringkik kuda jantan mereka gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antara ular-ular beludak yang tidak dapat dimantrai, yang akan memagut kamu, demikian firman Tuhan. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku? Dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesesatan umat Tuhan tidak membuat mereka kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan tindakan yang mencengangkan mereka, yaitu tindakan yang sangat menyakitkan. Nabi Yeremia pun merasa sesak melihat tindakan Tuhan atas umatnya. Panggilan Tuhan seringkali terasa sangat lembut oleh kita, sehingga seringkali kita abaikan sampai panggilan itu menjadi sebuah pentungan Tuhan yang terasa menyakitkan. Barulah kita sadar akan kesalahan kita. Apakah kita harus demikian? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan menantikan kita kembali kepadanya. Yang jatuh, bangun kembali. Yang berpaling dari Tuhan, kembali menghampiri Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita baca dari firman Tuhan, kita mengenal isi hati Tuhan. Saudara, isi hati Tuhan adalah Tuhan mau bahwa kita kembali kepadanya. Saudara, bangsa Israel, mereka sudah berpaling daripada Tuhan. Dan Tuhan terus memanggil mereka melalui nabi-nabinya untuk menyampaikan firman Tuhan agar mereka bertobat. Namun saudara, mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Dan mereka yang sudah berpaling tidak pernah kembali kepada Tuhan. Sehingga saudara, Tuhan mengatakan demikian, apakah orang jatuh masakan ia tidak bangun kembali? Apakah orang yang berpaling masakan ia tidak kembali? Tapi bangsa ini berpaling terus menerus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, maka sesungguhnya Tuhan sedang menantikan kita kembali kepadanya. Kalau kita hari ini sedang jatuh, Tuhan menantikan kita untuk kita bangkit kembali. Kalau hari ini kita sedang berpaling daripada Tuhan, menjauh daripada Tuhan, Tuhan menantikan kita untuk kita kembali kepada yang menghampiri Tuhan. Saudara, Roh Kudus bekerja di hati saudara dan saya. Dia bekerja supaya saudara dan saya menginsafi akan kejatuhan kita, menginsafi akan dosa kita. Dan kita boleh datang kepada Tuhan yang penuh kasih karunia. Dan di dalam Kristus ada pengampunan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menantikan saudara untuk datang kepadanya, kembali kepadanya. Dan dia, Tuhan yang telah melakukan penebusan bagi hidup saudara. Dia Tuhan yang telah berkorban bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Mampu untuk menghapus seluruh dosa kita ketika kita mau kembali kepada Dia, bertobat dan percaya kepadanya bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara, Tuhan sedang menantikan saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan mencari buah yang baik dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, aku mau memungut hasil mereka, demikian firman Tuhan, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu.
Sebab itu aku menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Saudara, Tuhan memanggil bangsa Israel menjadi umatnya dan menaruh mereka di tanah perjanjian. Supaya mereka itu menjadi bangsa yang berbuah. Berbuah yang baik. Sehingga buah itu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan mau memungut hasil mereka, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur mereka. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Bahkan daun-daunannya menjadi layu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh lupa sebagai orang percaya. Tuhan telah menebus kita dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang penuh pengharapan. Dari hidup yang binasa menjadi hidup yang kekal. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Saudara, apa yang Tuhan perbuat itu adalah supaya kita dimampukan untuk menghasilkan buah yang baik melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan saudara, sampai hari ini Tuhan selalu mencari buah yang baik yang lahir dari kehidupan kita. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, sebagai orang percaya, apakah buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita? Apakah buah yang manis ataukah buah yang masam? Apakah buah yang segar atau buah yang busuk? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga buah yang kita hasilkan adalah buah yang segar. Buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik. Sehingga saudara, apa yang Tuhan harapkan dari kita, itulah yang menjadi kenyataan sehingga kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan saudara, Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai orang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menantikan kami. Dan kami selalu mau datang kepadamu, dan Tuhan yang mencari buah itu, dan kami boleh menghasilkan buah sesuai dengan pekerjaan Roh-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.